Ya baik, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk pagi ini, atas perkenananmu Bapa bagi kami semua, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh bersekutu bersama, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberkati kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Engkau rapi Tuhan, sehingga apapun yang boleh disampaikan oleh hamba bukan berasal daripada hamba, tetapi berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan langsung saja bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-17. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan tema, Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Baik, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema kecil yaitu menjadi berkat melalui pembaruan hidup. Sekali lagi, menjadi berkat melalui pembaruan hidup. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan melihat sedikit dari latar belakang kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara bisa melihat di Roma pasal 1 ayat 1. Dan dalam penulisan ini Rasul Paulus juga dibantu oleh Tertius. Di dalam akhir dari surat ucapannya sendiri, saudara bisa melihat di Roma 16 ayat yang ke-22. Tempat penulisan dari kitab ini di kota Korintus pada tahun 55 sampai tahun 57 Masehi dan ditujukan kepada orang Roma atau kepada para anggota gereja di Roma, dan saudara juga bisa melihat dalam Roma 1 ayat yang ke-7. Ya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana menjadi berkat melalui pembaruan hidup. Tentu berbicara tentang menjadi berkat melalui pembaruan hidup adalah tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, dan ini merupakan tanggung jawab yang harus terus-menerus dilakukan. Untuk bisa menjadi berkat secara terus-menerus, maka tentu seorang juga harus mengalami yang namanya pembaruan dalam hidupnya secara terus-menerus atau secara kontinu. Ya, di sini kita akan melihat salah satu tokoh yang ada dalam kitab Roma ini, yaitu Rasul Paulus, yang akan menjadi contoh pribadi yang telah mengalami yang namanya pembaharuan yang terus-menerus. Ya, oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama dengan beberapa poin mengenai dalam hal apa saja Rasul Paulus diperbarui. Yang pertama, dalam hal keyakinan terhadap Injil. Saudara bisa memperhatikan di ayat yang ke-16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini merupakan satu statement yang luar biasa bagi seorang yang pernah membenci Kristus, bahkan pengikutnya. Pembaruan keyakinan Paulus juga menulis bahwa Injil ini adalah Injil Allah. Kita akan melihat lagi beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah Injil ini berasal dari Allah. Di ayat pasal 1 ayat 1, Injil adalah Injil Kristus yang berasal dari anak tunggal Allah dan tentang Dia.
dalam pembukaan suratnya, Paulus juga menulis bahwa Injil ini adalah Injil Allah. Lalu yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kata kekuatan dalam bahasa aslinya menggunakan kata dunamis. Artinya sesuatu yang dapat melakukan perubahan yang luar biasa. Perubahan yang dilakukan oleh Injil membawa seseorang mengalami, yaitu yang pertama kepastian keselamatan, lalu yang kedua damai sejahtera, dan yang ketiga adalah perubahan karakter dan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, Injil dapat menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat Paulus sendiri mengalami kuasa Injil ini karena dirinya telah diselamatkan. Nah, kata keselamatan mengandung makna yang luar biasa, yaitu pembebasan. Dengan demikian, Injil adalah kekuatan yang dapat memberikan pembebasan bagi manusia dari hukum dosa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seseorang dapat diselamatkan hanya melalui imannya kepada Yesus Kristus, yaitu dengan cara dia membuka hati, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, kita akan masuk dalam poin yang kedua, dalam hal kasihnya kepada jiwa. Ya, kita melihat dalam hal apa saja Rasul Paulus diperbarui. Yang kedua, yaitu dalam hal kasihnya kepada jiwa-jiwa. Di ayat yang ke-16b, masih dalam ayat yang ke-16b, Paulus mengalami pembaharuan dalam kasihnya kepada jiwa-jiwa. Paulus menyadari bahwa ia telah menerima kasih karunia Allah, dan karena itu ia pun harus menuntun semua bangsa untuk percaya dan taat kepada Yesus Kristus dalam pasal 1 ayat yang ke-5. Dan di sini juga Paulus menyatakan bahwa ia memiliki hutang Injil kepada semua orang yang belum percaya. Itu sebabnya ia harus menyatakan kasihnya juga kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dengan cara yaitu dia memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka mendapatkan keselamatan. Kembali dalam kehidupan kita, tentu ini juga yang menjadi kerinduan daripada setiap kita, bahwa kita juga yang sudah diselamatkan, tentu kita merindukan agar orang lain atau orang-orang yang ada di luar sana juga mendengar tentang Injil itu dan mereka boleh diselamatkan. Lalu masuk dalam poin yang ketiga, dalam hal imannya kepada Allah. Di ayat yang ketiga, yaitu dalam hal imannya kepada Allah. Di sini Paulus adalah orang Yahudi yang sangat menguasai keyahudiannya. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat militan dengan kepercayaan kepada hukum Taurat. Artinya dia orang yang tidak bercacat dalam hukum Taurat. Dia sangat militan dalam kepercayaan kepada hukum Taurat. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus, Paulus menganggap bahwa apa yang dulu ia miliki itu tidak berarti. Itu sebabnya Paulus dapat berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Hal ini menekankan bahwa seseorang tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Iman percayanya. Di sini dalam bahasa Yunani, pisteu atau percaya. Pada saat seorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itu dia mengalami yang namanya pembenaran atau justification, di mana peristiwa ini hanya terjadi satu kali dalam hidupnya. Lalu selanjutnya melalui proses penyucian atau sanctification. Allah senantiasa mengerjakan kebenaran dalam diri anak-anaknya tiap-tiap hari. Inilah yang dimaksud bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Akibat dari perubahan yang Paulus alami dalam hidupnya, ia pun menjadi berkat yang luar biasa. Berita keselamatan dapat didengar oleh berbagai orang hampir di seluruh Asia. Ya, yang menjadi kesimpulan, jadi pada akhirnya perubahan yang dikatakan perubahan dalam hidup seseorang dimulai ketika ia mengambil komitmen untuk mengalami yang namanya kelahiran baru. Dan ketika ia mengalami kelahiran baru, tentu ia meyakini terhadap kebenaran dari Injil itu sendiri, bahwa Injil berasal dari Allah, dan Injil adalah kekuatan Allah, serta Injil dapat menyelamatkan setiap orang. Dan melalui dari pembaruan hidup, tentu kasih dan rasa peduli mendorong seorang untuk menyampaikan
kebenaran terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan, kami belajar dari Paulus Tuhan, bagaimana kehidupannya yang diperbaharui. Dan kami juga yang telah diselamatkan, biarlah kami juga yang terus hidup di dalam Kristus, memenuhi setiap tujuan daripada Tuhan, yaitu memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya, sehingga mereka juga boleh mendengar dan memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.